Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa KBA Top. Pada hari ini Selasa 14 November 2023 akan diumumkan tim pemenangan nasional Anies Muhaimin atau Timnas Amin yang berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 10 Jakarta Pusat. Setelah dinanti cukup lama, pasangan Amin yang pertama kali mendeklarasikan dan pertama kali mendaftar di KPU, tapi ini menjadi yang buncit dalam mengumumkan Timnas. Dan mudah-mudahan nanti menjadi yang pertama menjadi pemenangnya. Rangkaian acara setelah hari ini, pasangan Amin akan bersiap-siap menuju KPU pada sore hari karena akan ada gala dinner di rooftop gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Kemudian dilanjutkan dengan pengundian nomor urut Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Pantauan dari KBA, Capres Anies Baswedan sudah hadir di lokasi. Saat ini sedang menunggu kedatangan Cawapres Gus Muhaimin Iskandar. Tampak sejumlah tokoh yang sudah hadir, diantaranya Sekjen PKS Habib Abu Bakar. Kemudian ada Gus Mahasin, kakaknya Gus Baha. Kemudian ada Thomas Limbong dan sejumlah pengurus 3 parpol dari Nasdem, PKS, dan PKB. Kita akan menanti detik-detik pengumuman Timnas Amin. Persiapan masih terus dilakukan. Tampak hadir Letjen Edi Rahmayadi. Ya, boleh. Selamat ulang tahun. White. Boy. Iya, boy. Yuk. Halo, Om Tot. Ya. Iya katanya. Ada reporternya. Bang, speakernya taruh di depan lagi, Bang. Izin, Bang. Di sini aja, Bang. Halo. Ditukar aja yang itu nggak kepake kan? JBL-nya nggak kepake. Tukar satu. Oke. Nomor ini apa ke mana nih? Nomor ini apa ke mana? Pantauan KBA, seragam Timnas berwarna abu. Ya, pemirsa KBA Talk, untuk diketahui pengumuman atau pengundian nomor urut Capres Cawapres akan dilakukan
pada pukul 18.30 hari Selasa 14 November 2023 di gedung KPU. Acara akan dimulai dengan gala dinner dengan menghadirkan komisioner KPU dan pasangan capres-cawapres di rooftop gedung KPU. Kemudian akan dilakukan pengundian nomor urut di halaman gedung KPU. Masing-masing tim capres-cawapres akan hadir sejumlah 150 orang yang duduk di tribun yang sudah disediakan. Koketnya ada. Kita masih menanti kedatangan Cawapres Gus Muhaimin Iskandar. Sementara panitia masih mempersiapkan segala sesuatunya. Tampaknya akan dilakukan happening art berupa kentongan 57 pada saat pengumuman Timnas Amin pada hari ini. Kalau media kan gue nggak tahu ya dari sana sih. Kalau ini Ini ada berapa? ya di lapangan. Gus Muhaimin. Di lapangan. Di lapangan ada 6 sampai 8. Yang turun sekarang 2. Lalu sekarang 4. Pinter sini 4 pacar lagi. KPU. Oh. Paslon ya, berarti udah dapat pengalaman ya, udah penetapan kan? Tidak ada paslon. Semua paslon udah ada pengalaman ya. 74 atau 73 gitu. Dari koalisi. Ini namanya siapa sih? Banita. Aslinya musiman. Sama dia koordinator juga. Tapi tambah kali, kalau nama Robert nggak ada. Kalau yang itu Itu berakal. pemirsa KB Atok, tampak di layar ada papan nama yang bisa kita sebutkan. Ada Anies Baswedan, ada Muhaimin Iskandar,
ada kapten. Ini akan terbuka nanti rahasianya siapa kapten timnas. Kemudian ada co-kaptennya. Lalu ada sekjen dan bendahara. Pasti ada deh. Ada, ngumpulnya di DPP. Kalau mau ikut tebak-tebakan boleh di kolom komentar kaptennya siapa. Jenderal Gatot Nurmantio. Bu Khofifa. Wah, menarik nih. Salam perubahan. Amin menang, amin. Tampak hadir di lokasi Ketua DPW PKB Jawa Barat, Haji Syaiful Huda. Saya biasanya pakai gini, jadi tunggu di depan terus ada yang datang. Jadi wawancara di kayak gini. Cuma karena lokasinya kayak gini, jadi ngamanin. Jadi mic-nya pakai gimana, Mike? Langsung aja. Langsung. Oh, kirain pakai tambahan. Kalau ditambah pakai Wajib mic di mana? ya keren banget ya. Iya, apa harmonik gitu kan? Saramonic sering kali ada gangguan. Oh gitu. Batu Malang hadir, terima kasih. Siapa yang ada? Lokur kan? Guys, ada yang mau nebak gak nih? Siapa nih kaptennya? Ini lagi jemput lagi. Koketnya siapa? Sekjennya siapa? Bendaharanya siapa? Yuk, silakan tulis di kolom komentar. Udahlah. Ya udah. Oke. 50 orang atau lebih, ya sekitar 50-an. Nanti kita dengar aja resminya. Kemarin keterangannya segitu. Kaptennya kayak Bu Susi. Wih, oke tuh. Kaptennya mungkin Agil Sirot, bisa jadi.
Terima kasih kepada pemirsa KBA yang telah ikut menyimak menjadi saksi sejarah pengumuman Timnas Amin, tim pemenangan nasional Anies Muhaimin pada hari ini Selasa 14 November 2023 di Jalan Diponegoro nomor 10 Jakarta Pusat. Kau. Nyala nggak tuh? Cek 1. Cek 1. Lagi. Amin. Cek 1. Ceknya nggak lama lah. Ini berarti kalau mic-nya nggak nyolok, ngandelin dari ambien. Iya. Tapi tetap ngajar nih pasti. Oh gitu. Walaupun Campur. Cek 1. Cek 1. Tes. Cek 1. Poi. Tes. Poi. Cek 1. Cek 1. di KPU. Kita nggak boleh ngambil video Yang di mana? di KPU. Kayaknya nggak boleh. Nanti pakai TV pool kan. Dari sistemnya mereka udah ada. Tinggal parameternya aja ntar di share. Sesuai. Berarti kalau kayak gini nggak bisa. Hah? Nggak boleh. Kayak apa? Maksudnya kayak gini. Di KPU atau di sini? KPU. Di KPU kan udah ada sistem sendiri tuh dari KPU-nya, ntar tinggal dia nge-share parameter apa satelitnya ke TV-TV itu biasanya. Itu tinggal diambil sama TV masing-masing. Kalau di sini mah Nggak yang di KPU. yang di KPU biasanya pakai parameter itu aja. Ntar titik koordinatnya berapa sih, apa sinyal satelitnya berapa, terus tinggal kantor masing-masing yang nggak tahu kalau YouTube ada nggak? Selamat menikmati senandung lagu dari Amin.
Purwakarta hadir, siap menangkan pasangan Amin. Terima kasih. Seru nih, ada yang berbagi nama-nama calon kapten timnas. Ada Sudirman Said, Gatot Nurmantio, Susi Pujiastuti, Said Agil Siroj, ada Bosman Mardiku, Sontoloyo, ada Bu Khofifa. UAS Kapten Timnas, Amin. Lama kali Bang, iyalah sabar lah ya. Sabar ya sambil ngopi. Jam berapa pengumumannya? Ya, ditunggu aja sebentar lagi. Bapak Ibu dan rekan media sekalian, beberapa saat lagi untuk kegiatan konferensi pers akan segera dimulai. Ya, pemirsa KB Atok, sesaat lagi akan diumumkan tim pemenangan nasional Anies Muhaimin atau Timnas Amin pada hari Selasa 14 November 2023 di Jalan Diponegoro nomor 10 Jakarta Pusat. Ya, kemenangan Anies. Oke ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.
Bapak Ibu rekan media dan juga tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini, selamat datang di pengenalan Tim Nasional Amin 2024. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi akan memandu Anda semua untuk mengenal Timnas Amin dalam konferensi pers pada pagi hari ini. Sebelum memulai rangkaian acara, diharapkan untuk rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini bisa silakan untuk duduk rapi terlebih dahulu karena kita akan segera langsung memulai acara pada pagi hari ini. Jadi untuk rangkaian acara pada pagi hari ini kita akan ada pengumuman sekaligus pengenalan skuad dari Timnas Amin untuk pemilu 2024 yang berisikan jajaran-jajaran mulai dari kapten, co-kapten dan juga yang lainnya. Maka dari itu, langsung saja kita akan masuk ke dalam acara inti. Mari kita sambut kehadiran dari Bapak Anies Baswedan selaku calon Presiden Republik Indonesia, didampingi oleh Gus Muhaimin Iskandar selaku calon Wakil Presiden Republik Indonesia, yang juga akan langsung didampingi oleh para skuad Timnas Amin untuk pemilu 2024. Dipersilakan, nanti akan segera muncul untuk deretan dari skuad Timnas Amin 2024. Kita hitung sebentar ya. Nah, TV-nya error. Baik, sekali lagi kita panggilkan untuk kita akan sambut kehadiran dari Bapak Anies Rashid Baswedan selaku calon Presiden Republik Indonesia, didampingi oleh Gus Muhaimin Iskandar selaku calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Mendampingi di belakangnya terdapat jajaran skuad sekaligus line up dari Tim Nasional Amin untuk pemilu 2024. Bapak Ibu dipersilakan untuk langsung menduduki kursi-kursi yang sudah disediakan. Bapak Ibu bisa dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu. Atau untuk rekan-rekan media yang ingin mengambil foto terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjutkan dulu ke kegiatan berikutnya teman-teman sekalian. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu. Baik, rekan media sekaligus Bapak Ibu sekalian dan juga seluruh tamu undangan. Pada pagi hari ini kita akan memulai serangkaian acara peluncuran line up dan juga skuad dari Timnas Amin untuk pemilu 2024. Nah, pada nanti acaranya akan berisikan pembacaan nama-nama sekaligus akan ada beberapa sambutan dari bapak-bapak dan juga ibu yang ada di depan. Sebelum itu, sebelum kita akan segera masuk ke inti acara, terlebih dahulu mari kita akan membacakan sekaligus memanggil, mungkin untuk sisa yang masih duduk ya, terlebih dahulu sebentar. Baik.
Sauki. Oke, kita lanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu Oke. sebelum memulai untuk ke inti acara, maka kita akan bersama-sama untuk berdiri dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dan juga Bapak Ibu sekaligus tamu undangan bisa berdiri terlebih dahulu. Iya, emang nggak ada. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin bisa kembali ke tempat. Rekan-rekan media, Bapak Ibu dan tamu undangan sekalian, mari kita langsung masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus pengumuman nama-nama yang bergabung dalam skuad Timnas Amin untuk Pemilu 2024 yang akan dibacakan langsung oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Kepada Bapak Anies dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Pak Muhaimin Iskandar, calon wakil gubernur, calon wakil presiden. Biasa juga wakil presiden Indonesia dari partai PKB, Nasdem, kemudian PKS, Koalisi Perubahan, yang didukung juga Partai Umat dan Partai Musuh. Para hadirin teman-teman media yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada semua sebuah babak baru dari perjuangan kita untuk menghadirkan perubahan di Indonesia. Perjalanan perjuangan ini sudah panjang, dan di dalam perjuangan ini sudah begitu banyak pribadi-pribadi yang terlibat, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Semua bergerak untuk sebuah perjuangan, sebuah ikhtiar yang diharapkan nanti menghadirkan perubahan yang dirasakan sebagai wujud hadirnya kesetaraan, hadirnya rasa keadilan. Nah, perjalanan sampai ke sini bukan perjalanan yang sederhana, berlika-liku, tidak selalu mulus, tapi kita tidak melewati jalan pintas, dan kita tidak potong kompas, apalagi potong konstitusi.
yang penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, tapi itu semua kita lewati dengan keseriusan, dengan keikhlasan, dengan kerja keras kolosal yang melibatkan ribuan bahkan jutaan orang yang bekerja selama ini. Karena itu kami selalu sampaikan ketika ditanya siapa kapten dari timnas, saya selalu sampaikan kapten-kapten kita ini sesungguhnya ada di kampung-kampung, ada di desa-desa, ada di komplek-komplek, ada di berbagai tempat. Karena mereka yang selama ini bekerja untuk menghadirkan perubahan, garda terdepan untuk menjangkau semuanya. Dan koalisi perubahan ini bukan sekedar koalisi politik, bukan sekedar koalisi transaksional, tapi ini adalah gerakan moral berbasis pada prinsip, berbasis pada nilai perubahan. Dan terbentuknya Timnas Amin yang ini nanti akan diumumkan bukan berfungsi mengkotakkan, bukan berfungsi untuk menentukan siapa di dalam, siapa di luar. Ini adalah untuk memenuhi persyaratan dari KPU di mana pasangan harus memiliki tim pemenangan. Karena itulah kemudian yang selama ini sudah ada menjadi tim pemenangan, di sini adalah formalisasi karena kita harus memenuhi persyaratan KPU. Jadi ketika ini diumumkan, itu bukan ini baru mau kerja. Selama ini timnya sudah bekerja begitu banyak di banyak tempat. Ini adalah persyaratan yang harus kita penuhi. Karenanya sesudah kita ditetapkan kemarin, maka kita umumkan hari ini. Ini sebagai rangkaian, karena ini bagian dari persyaratan yang ditetapkan. Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh relawan, seluruh kader partai yang selama ini bekerja bersama, jalan terus. Berada nama di dalam atau di luar itu adalah formalitas di dalam memenuhi persyaratan. Tapi kerja kita bukan ditentukan posisi ada di mana. Kerja kita ditentukan bahwa setiap kali ada kesempatan jangkau semua, jangkau semua. Dan ini sebagaimana sebuah tim sepak bola. Tim sepak bola itu ada line up-nya. Betul ya? Siapa posisi apa? Tapi ketika sudah bertanding, bola mengalir kemana saja, maka ambil bola itu, tendang bola itu, oper bola itu, dan bisa total football, bisa macam-macam cara mengaturnya. Jadi ini adalah line up yang harapannya akan bisa memperluas gerakan, bukan malah mempersempit gerakan perubahan. Lalu kita juga ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa perjalanan panjang tidak dilewati oleh kita berdua sendirian, tapi ini adalah bersama-sama dengan semuanya. Karena itu kami ingin menyampaikan rasa hormat, rasa terima kasih pada semua yang bergerak bersama, dan insya Allah terus bergerak bersama sampai ikhtiar perubahan ini ditakdirkan akan terjadi di Indonesia. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami menganalogikan tim ini, timnas ini seperti skuad dalam sepak bola, dan berharap kerja bersama di sini nanti akan bisa terwujud dengan baik. Dan kami meyakinkan kepada semua bahwa pertandingan yang nanti akan dihadirkan adalah pertandingan yang fair play, pertandingan yang penuh dengan sportivitas, pertandingan yang penuh dengan semangat kebersamaan. Sebuah pertandingan di mana ada lawan, tapi semua adalah teman dalam demokrasi. Lawan dalam sepak bola adalah teman dalam olahraga. Dan itulah prinsip yang kami terus akan bawa di sini. Izinkan dalam kesempatan ini kami akan memperkenalkan nama-nama yang berada di dalam Timnas Amin. Kapten Timnas, namanya Kapten Bapak Marsikal Madya Muhammad Saudi.
Beliau adalah punya riwayat sebagai peraih Adi Makayasa tahun 94, 84 peraih Anugerah Bintang Dharma. Beliau asal dari Malang, lulusan Akademi Angkatan Udara 84, dan beliau adalah seorang pilot jet tempur F-16 dengan rekam terbang 4.000 jam terbang F-16. Dan beliau adalah pernah menjadi kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas ya sebenarnya. Jadi ini adalah Top Gun-nya kita di sini. Tom Cruise ya. Top Gun di Indonesia, mudah-mudahan kita akan membawa kita terbang makin tinggi. Dan dengan pengalaman beliau sebagai Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan, insya Allah beliau akan bekerja bersama untuk sama-sama menyelamatkan bangsa Indonesia dari bangsa Indonesia. Beliau adalah kapten. Kemudian co-kapten pertama adalah Bapak Sudirman Said. Beliau adalah seorang aktivis anti korupsi. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri SDM 2014-2016. Kita lulus cum laude sama-sama. Kemudian beliau adalah salah satu pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia dan pejuang kemanusiaan, salah satu pimpinan BRR ketika Aceh mengalami tsunami, dan terakhir menjabat sebagai Sekjen PMI asli dari Brebes, Jawa Tengah. Kemudian co-kapten berikutnya adalah Bapak Thomas Trikasih Lembo. Thomas Trikasih Lembo, beliau adalah ekonom senior dari Indonesia, lulusan dari Universitas Harvard Amerika, seorang profesional yang banyak malang melintang di dunia investasi, perbankan dalam negeri dan luar negeri, sempat menjadi Menteri Perdagangan 2015-16, lalu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM 2016 sampai 2019. Berikutnya adalah co-kapten Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf. Beliau adalah seorang tokoh politikus senior, Ketua Umum pertama PKS pada tahun 2002 hingga 2003. Asli beliau adalah dari Lampung, Provinsi Lampung, dan beliau adalah alumni Universitas Indonesia. Co-kapten berikutnya adalah Dr. Hajah Nihayatul Wafiroh. Beliau tokoh penggerak perempuan, aktivis Kongres Ulama Perempuan Indonesia, anggota DPR RI. Beliau adalah lulusan dari IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, dan beliau alumni dari Universitas Hawaii, Amerika Serikat, dan Universitas Gajah Mada. Sebelum berada di wilayah politik, beliau merupakan aktivis dan akademisi. Yang berikutnya, co-kapten Bapak Muhammad Azrul Tanjung, SE MSI. Dia adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Beliau juga seorang peneliti sekaligus akademisi dengan fokus pada pengembangan ekonomi syariah. Kemudian yang berikutnya adalah Kiai Haji Nasirul Mahasib. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Quran Rembang. Beliau pernah menjadi wakil bupati di Rembang tahun 2000 hingga 2005. Ini merupakan kiai asal Rembang, Jawa Tengah, dan Gus Mahasib ini pengasuh pondok yang mungkin kita lebih kenal di luar adalah adiknya, Gus Bahak.
Beliau adalah kakak kandung dari Gus Bahak. Satu-satunya di antara kita yang bisa manggil Gus Bahak dengan panggilan Bahak. Yang lain harus manggilnya Gus Bahak. Kemudian yang berikutnya adalah Co-Kapten Leontinus Alva Edison. Boleh berdiri, Pak Leo. Beliau adalah co-founder Tokopedia. Ini beliau pemuda asal Pontianak, Kalimantan Barat. Hobinya bersepeda, jelajah cycling series, sebuah kompetisi balap sepeda yang mendapatkan lisensi dari Union Cycling Internasional, Indo organisasi sepeda seluruh dunia. Dan Leon ini, Pak Leon ini adalah co-founder Tokopedia, perusahaan startup karya bangsa yang banyak di antara kita merupakan pengguna dari Tokopedia itu. Kemudian berikutnya Co-Kapten Bapak Yusuf Muhammad Marta. Dia adalah Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama. Berikutnya adalah Co-Kapten Ki KRT Haji Wedonegoro Anom Suroto, atau biasa dikenal dengan istilah Ki Anom Suroto. Beliau adalah seorang budayawan senior. Beliau saat ini sedang berada di Solo, tidak memungkinkan untuk hadir pagi ini, tetapi beliau akan menjadi salah satu co-kapten di sini, salah satu dalang yang sangat dihormati, dalang paling senior, penerima anugerah nama Lepdo Carito dari Keraton Surakarta, dan lahir dari keluarga pedalang. Beliau mendalang sejak usia 12 tahun, mendalang di 5 benua, asal Klaten, Jawa Tengah, dan beliau salah satu tokoh paling aktif untuk mendorong perubahan yang berasal dari Solo. Berikutnya Co-Kapten Muhammad Jumhur Hidayat. Beliau adalah aktivis pergerakan dan pemberdayaan rakyat. Ya, pernah menjadi kepala BNP 2 TKI tahun 2007 hingga 2014, dan beliau adalah kepala saat ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, seluruh Indonesia. Ini Pak Jumhur Hidayat. Berikutnya adalah Kiai Haji Maksum bin Abdullah Fakih Langitan. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban, namanya Kiai Maksum. Beliau putra bungsu dari Kiai Haji Abdullah Fakih almarhum. Beliau adalah seorang ulama, seorang alim, pendidik, dan aktif di kegiatan kepesantrenan dan pengurus PBNU. Kemudian Co-Kapten berikutnya adalah Bapak Dr. Suyoto. Beliau adalah Bupati Bojonegoro 2 periode 2008 hingga 2018. Pernah membawa daerahnya menjadi percontohan pada ajang Open Government Partnership, Sub-National Government Program, atau percontohan pemerintah daerah yang terbuka. Pernah menjadi rektor dan dosen di Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, itulah kapten dan co-kapten di dalam jajaran kami. Adapun sekretaris jenderal adalah Ibu Novita Dewi. Beliau adalah seorang woman trainer dan direktur utama Jakarta Experience Board, lalu peraih Chief Marketing Officer of the Year tahun 2022 dan 2023, dan di bawah kepemimpinan Ibu Novita, Jakarta Experience Board mampu mengubah Jakarta Tulisindo yang selama bertahun-tahun merugi, membukukan laba berturut-turut 3 tahun musim.
Beliau adalah mahasiswa berprestasi di UNS Solo dan lulus sebagai mahasiswa terbaik dan predikat cum laude pada itu. Bendahara umum yang menjadi bendahara di sini adalah tokoh sepak bola. Bapak Gede Widiadi. Beliau adalah pengusaha, beliau adalah aktivis di dalam dunia persepak bolaan, memimpin saat ini 7 klub liga dari berbagai kasta kompetisi. Dan di bawah kepemimpinannya pada saat memimpin Persija menjadi juara di tahun 2018 yang pada waktu itu legendaris karena 3 kemenangan dibukukan pada tahun yang sama di tahun 2018 pada saat Pak Gede memimpin Persija pada saat itu. Beliau adalah pemilik lapangan sepak bola di seluruh wilayah Indonesia yang mengizinkan anak-anak Indonesia untuk berlatih di lapangan-lapangan yang berstandar FIFA beneran. Ini yang dimiliki oleh Pak Gede. Karena beliaulah yang selalu menjadi rujukan kami kalau bicara soal rumput. Ini orang yang paling tahu soal rumput. Ada keramaian rumput itu. Rumput tetangga. Nah, ini line up dari pimpinan di Anies. Kemudian tim hukum. Kita memiliki ketua tim hukum nasional yaitu Bapak Ari Yusuf Amir. Pengacara senior yang berpengalaman menangani perkara sengketa di Mahkamah Konstitusi, pernah menjadi kuasa hukum dari berbagai perkara-perkara dan catatannya di situ. Dan keluarkan slide-nya Pak Ari Yusuf, nah, bisa dilihat situ Pak Dr. Ari Yusuf Amir. Nah, inilah sudah berdiri dari bareng. Inilah Bapak Ibu sekalian Timnas Amin yang nanti akan berinteraksi langsung dengan berbagai urusan yang terkait dengan ikhtiar pemenangan, dan ini juga menandai bahwa secara formal dalam kaitan dengan KPU berinteraksi dengan Timnas. Tetapi kerja semua yang selama ini ada itu jalan terus seperti biasa. Karena itu saya minta kepada seluruh barisan relawan terus kerjakan yang sudah dikerjakan, terus tuntaskan yang sedang direncanakan, dan terus pastikan menjangkau semua. Karena ikhtiar kita saat ini sudah memasuki babak baru di mana KPU telah menetapkan. Dengan demikian apa yang diikhtiarkan selama beberapa waktu ke depan telah Allah bukakan pintunya sehingga kita masuk kepada babak baru, dan penetapan Timnas Amin ini bagian dari keharusan formalitas yang keharusan administrasi yang harus kita tuntaskan. Insyaallah atas izin Allah Timnas Amin ini insyaallah bisa dimenangkan. Dan perjuangan untuk perubahan di negeri ini benar-benar bisa kita tuntaskan, dan kita berharap dengan niat yang tulus, dengan usaha yang maksimal, dengan tawakal kepada Allah, insyaallah akan dilancarkan, diridhoi, dan perjuangan ini diberikan kemudahannya. Amin. Demikian pengenalan dari kami atas jalan yang lengkap menurut masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan atas sambutan sekaligus pengumuman dari nama-nama line up skuad Timnas Amin untuk pemilu 2024. Sekarang saatnya Bapak Anies Baswedan, Gus Imin dan juga Kapten untuk melakukan simbolis memegang bersama jersey Amin sekaligus pemasangan ban kapten dan menunjukkannya kepada rekan-rekan media. Kami persilakan untuk Kapten untuk berdiri di tengah-tengah Pak Anies dan juga Gus Imin. Silakan untuk terlebih dahulu jersey dipegang bertiga Bapaknya. Jadi ini jersinya, pegang Pak Kapten. Ini jersinya di depan, gambar depannya. Kemudian di belakangnya ada sponsor-sponsornya. Jadi
jersey ini ada sponsor utama, ada co-sponsor. Ini adalah sponsor utama, co-sponsor. Kemudian kita ingin membawa Indonesia pada adil dan makmur. Ada pastinya di bawahnya untuk semua, bukan adil dan makmur untuk sebagian. Jadi ini jersey ini kami serahkan kepada Pak Kapten. Terima kasih. Oh ya, boleh. Kita balik. Punggungnya kita tunjukin. Kira silakan belakang tunjukin kita mana ke depan yang ini berapa nih? Belakang ke depan ya. Kelihatan timnas. Kalau ibu-ibu sudah ada pakai lengan panjang, bajunya pendek. Oke, siap ya kelihatan timnas. Silakan untuk diambil dulu, berarti untuk foto nama belakangnya, silakan media. Kemudian mungkin silakan Bapak, setelah ini adalah untuk sesi pengenalan masyarakat. Kemudian, nah ini Anda sebagai kapten. Silakan rekan-rekan media ingin mengambil gambar terlebih dahulu. Baik, silakan kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan. Jadi Bapak Ibu sekalian, penetapan kapten dan co-kapten ini sudah kita tuntaskan, tapi dalam perjalanan rombongan tim ini akan terus mengalami penambahan, akan terus mengalami keikutsertaan yang lebih banyak lagi. Jadi ini adalah satu awalan yang insya Allah akan kita teruskan berjalan lebih jauh. Secara administrasi penambahan untuk penjelasan operasi. Siap, terima kasih Bapak Anies Baswedan atas sambutannya. Kita beralih sekarang kepada sambutan dari Kapten Timnas Amin untuk pemilu 2024 yang akan disampaikan oleh Kapten Syauti. Silakan Kap atas sambutannya. Mohon izin Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Capres dan Pak Cawapres, kemudian seluruh co-captain, ada Partai Nasdem, Partai PKS, PKB, Partai Umat, Partai Masyumi, lengkap ini sudah. Jadi pertama saya berterima kasih kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin yang memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Kapten Tim Nasional Amin. Jadi saya yakin dengan didampingi oleh co-captain yang hebat-hebat ini, ya tadi sudah disampaikan sama Pak Anies, beliau ini adalah orang-orang hebat dan pandai di bidangnya masing-masing. Saya yakin dengan kolaborasi sinergitas untuk semua kapten dan co-captain yang jumlahnya co-captain ada 12, didampingi sekretaris dan bendahara, saya yakin bisa membawa tim pemenangan Anies ini tuh bisa menang. Yakin kita? Bismillah, mudah-mudahan dukungan masyarakat semua. Saya yakin, apalagi sudah melihat rekam jejak Pak Anies dan Pak Muhaimin ini, ya selama ini, yakin kita masyarakat akan memilih perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Capres bahwa dalam kesebelasan ini kita harus bermain yang benar, yang fair, ya, tidak boleh curang. Mudah-mudahan dengan kemampuan kita semua, insya Allah kita bisa membawa pasangan Amin ini untuk melaju sampai menjadi presiden dan wakil presiden. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapten Syauti atas sambutannya. Akan kembali dilanjutkan oleh sambutan dari Bapak Calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Gus Muhaimin Iskandar, sekaligus untuk memimpin doa bersama. Gus Imin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Selamat kepada seluruh timnas, terutama kapten dan co-kapten. Yang saya hormati Pak Capres, Pak Anies Baswedan, beserta seluruh pimpinan-pimpinan partai yang hadir. Tentu kita akan menghadapi pertandingan sepak bola yang sengit. Kita harapkan para penonton terus menikmati pertandingan secara live. Kalau ada yang nakal, tolong disoraki. Kalau ada yang nekling, tolong disoraki. Kalau ada yang main curang, tolong disoraki. Gunakan kamera Anda semua untuk memotret supaya keluar kartu kuning atau merah untuk pemain yang nakal. Dan kepada wasit, tolong sertifikat FIFA digunakan sebaik-baiknya. Kalau Anda wasit merangkap bermain sekaligus pemain, saya tidak segan-segan melaporkan ke FIFA. Jadilah wasit yang objektif, jadilah wasit yang benar-benar bisa membawa hasil pemilu yang membanggakan. Yang kita perjuangkan ini adalah pemilihan umum yang legitimate, pemilihan umum yang diakui dunia, pemilihan umum yang diakui rakyat, pemilihan umum yang melahirkan pemerintahan yang bisa ditaati secara langsung oleh rakyat. Sehingga mutlak bagi kami, pemilu harus jujur, adil, bebas, rahasia. Yang kita pertaruhkan dalam pemilu adalah sebuah produk hasil yang baik, melahirkan demokrasi yang baik, sekaligus ketaatan rakyat untuk bersama-sama menjadi bagian dari pembangunan nasional. Selamat kepada Timnas Amin. Kita yakin dan percaya Timnas Amin beserta seluruh timnas yang ada di seluruh Indonesia akan mewujudkan kemenangan Amin untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Saya melampaui Gus Mahasin untuk memimpin doa. Apakah saya lanjutkan atau kita persilakan Gus Mahasin saja? Sekali ini kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran ni'amahu wa jalla mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Ala sayyidina Muhammadin sallallahu tunjina min jamil ahwal wal afat. Amin. Taqdilana biha jami'al hajat. Amin. Wa tuqimuna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka a'la darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Amin. Jamil khairat fil hayati wal ma'ad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu wahid al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Esa, Engkaulah penentu segalanya. Wujudkanlah bangsa kami menjadi bangsa yang adil, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera untuk merata seluruh anak bangsanya. Ya Allah, wujudkanlah perubahan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, seutuh-utuhnya, agar kami menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bangsa yang unggul dan mengatasi bangsa-bangsa lainnya. Ya Allah ya Karim yang mujibas sa'ilin, kabulkanlah doa kami, menangkanlah amin untuk Indonesia yang lebih baik, menangkanlah amin untuk kemakmuran dan kesejahteraan, menangkanlah amin untuk keadilan dan pemerataan. Ya Allah, menangkanlah amin untuk kebahagiaan seluruh rakyat bangsa. Ya Qawiyyu ya Matin, ikfina syarrad dhalimin. Ya Qawiyyu ya Matin, ikfina syarrad dhalimin. Ya Qawiyyu ya Matin, ikfina syarrad dhalimin. Ya Allah, kami yakin orang-orang yang zalim akan Engkau hentikan dengan kekuatan-Mu. Lindungilah kami dari orang-orang yang zalim. Lindungilah kami dari orang-orang yang fasik. Lindungilah kami dari orang-orang yang curang. Lindungilah kami dari seluruh orang-orang yang berbuat jahat. Ya Allah yang mujibas sa'ilin, kabulkanlah doa kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Yamin yang sudah memimpin doa bersama. Semoga doa yang sudah dipanjatkan bersama bisa menemani perjalanan skuad dari Timnas Amin dalam perjalanannya mengikuti kompetisi pemilu di tahun 2024. Kini saya mengajak untuk rekan-rekan media untuk bersiap karena kita akan membuka sesi tanya jawab dengan media. Mungkin untuk sesi tanya jawab akan kita batasi 2-3 pertanyaan saja dan harap untuk mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian menyebutkan media, nama dan juga pertanyaannya secara langsung. Mungkin bisa dipersilakan dulu berarti ini. Selamat siang Pak Anies, Caimin, dan Timnas. Saya tanya dari SCTV. Yang pertama, kenapa memilih Pak Saudi untuk menjadi ketua tim? Apakah memang dari Timnas ini membutuhkan sosok militer untuk menjadi kapten Timnas? Lalu yang kedua, nanti kan ada pengambilan nomor urut. Nah, nanti apakah ada rangkaian acara seperti apa kan dan harapannya mendapatkan nomor urut berapa? Dan yang ketiga, ini kan sedang ramai isu soal kecurangan pemilu. Dari Timnas nasional sendiri menanggapinya seperti apa? Apakah sudah ada antisipasi terkait dengan hal ini? Terima kasih. Jadi Bapak Saudi ini kita pilih karena beliau memiliki kemampuan kepemimpinan yang amat baik, memiliki kemampuan manajerial yang amat baik, kombinasi leadership dan manajerial. Dan kita ingin agar ketua ini atau kapten ini benar-benar bisa mengelola semua sumber daya yang kita miliki, bekerja yang efisien, efektif, mencapai tujuan. Jadi beliau punya pengalaman di dalam kegiatan pengelolaan besar, punya pengalaman di dalam memimpin yang beretannya panjang. Kalau Anda lihat di CV-nya itu pengalaman kepemimpinannya panjang, bisa hampir semua tempat menjadi pemimpin. Kemudian beliau juga mengerti tentang bagaimana mengelola organisasi yang cukup besar. Dan itulah sebabnya pilihannya jatuh kepada Pak Saudi. Dan kita berharap dengan pengalaman yang beliau miliki, berharap dengan jaringan yang beliau miliki akan punya kontribusi yang sangat besar di dalam pemenangan ini. Itu ya. Kemudian soal kecurangan. Saya rasa yang disampaikan oleh Pak Cawapres tadi benar-benar. Yuk kita lakukan pengawasan partisipatif semesta. Seluruh rakyat ikut mengawasi, ikut memonitor. Setiap HP adalah pengawas kampanye. Setiap HP adalah pengawas pemilu. Dan setiap HP itu adalah keterlibatan kita, tanggung jawab kita. Jadi saya mengajak kepada semua untuk ikut mengawasi supaya pertandingan ini berjalan dengan fair. Dan kita semua menginginkan ketika hasil nanti keluar, maka hasilnya diterima oleh semua dengan baik karena pertandingannya sportif. Pertandingan sportif itu semua akan terima hasil dengan baik. Lalu terkait nomor urut, ya kita berharap kalau bukan 1, 2 ya 3. Kalau nggak 3 ya 2, kalau nggak 2 ya 1. Yang buat kita paling penting itu bukan nomornya, insya Allah urutannya menang. Gitu. Kita pengen urutannya tentu. Oh, rangkaian tidak, kami sederhana saja. Kita tidak ada rangkaian khusus. Dan ini bukan bagian dari aktivitas kampanye juga, jadi kita sederhana aja datang. Hanya jajaran tim kita, jaringan seluruh pimpinan-pimpinan partai dan tim pemenang. Oke, cukup ya. Nah, satu lagi mungkin. Silakan. Selamat pagi Mas Anies, Caimin, dan Timnas Pemenangan Amin. Saya Santi Dewi dari Daily Times. Saya punya 2 pertanyaan Mas Anies. Yang pertama, selain dugaan praktek kecurangan yang juga saat ini
gencar disuarakan dari lembaga survei itu adalah pemilu satu putaran gitu. Jadi padahal kan 3 pasangan harusnya bisa terbuka 2 putaran gitu. Dan Mas Anies, apakah ini termasuk penggiringan opini agar hanya terjadi 1 putaran gitu? Kemudian yang kedua, ini kan ada 12 co-captain ya, Mas Anies. Pembagian tugasnya itu seperti apa? Apakah menangani masing-masing bidang khusus atau seperti apa? Terima kasih. Ya, ada bidangnya masing-masing. Ada bidangnya, sudah ada unsur-unsur yang di cover banyak sekali. Jadi nanti ketika kalau secara internal semua sudah tahu apa-apa saja yang menjadi bidang, ada covernya saya banyak sekali. Nanti tentu secara tertulis akan disampaikan bidang-bidangnya. Kedua, soal 1 putaran, amin kita. Kita 1 putaran, amin. Amin 1 putaran. Penggiringan opini itu maksudnya apa? Gitu ya, kita amin-amin aja kalau ada gitu ya. Dah, Ini yang satu. Terima kasih Pak. Izin bela Pak dari CNN TV. Bapak ini mungkin untuk Pak buat kapten timnas nih Pak. Ini kan kalau kita melihat koalisi lain ini kapten-kaptennya adalah seorang pengusaha dengan background seperti itu. Bagaimana strategi Bapak ataupun Bapak yakinkah akan bisa memenangkan timnas Amin ini untuk kedepannya untuk Pilpres 2024 Pak? Amin. Strateginya bagaimana Pak? Mungkin dari kapten dulu. Tidak percaya masuk. Terima kasih Pak Bella ya. Jadi coach saja percaya sama saya. Masa saya nggak yakin. Apalagi ada co-captain yang hebat-hebat ini. Ya, jadi kalau saya strateginya mudah saja. Jadi apa yang sudah ditunjuk oleh coach ini orang-orang yang hebat. Jadi harapannya masyarakat terutama milenial itu mengetahui itu sehingga ingin memilih Pak Anies. Yang kedua, kita mengkoordinir semua relawan, ya, semua relawan untuk menjadi saksi. Supaya tadi yang disampaikan cawapres itu bahwa pemilu ini supaya jujur dan adil, diawasi. Jadi itu strategi kita, nggak muluk-muluk. Yang penting kita jangkau semua, ya tidak ada membeda-bedakan. Itu saja, Pak. Mantap, boardnya udah dipakai buat tulis strategi. Oke gini, dan saya tambahkan bahwa jam terbang di kepemimpinan yang panjang, itulah kata kuncinya. Jam terbang kepemimpinan. Karena ini soal kepemimpinan, ini bukan sektor. Dan beliau membawa itu dan semua yang di belakang sini adalah pemimpin-pemimpin di bidangnya masing-masing. Semua yang di sini kalau Anda perhatikan, ini tidak ada yang karbitan di sini. Sama sekali. Semuanya adalah orang-orang dengan rekam jejak sejak muda hingga sekarang. Tidak ada. Semuanya adalah orang-orang yang punya. Dan Republik ini berhak mendapatkan orang-orang terbaik di bidangnya. Begini, ketika kami menghormati rakyat, maka caranya dengan memberikan yang terbaik kepada rakyat. Itu cara menghormati rakyat. Kalau kita menawarkan orang-orang dengan rekam jejak, artinya apa? Saya menghormati rakyat. Karena rakyat membutuhkan orang-orang dengan rekam jejak, dengan prestasi yang panjang, bukan dadakan. Itu cara kita menghormati rakyat. Dan di situ menunjukkan bahwa kita sedang berjuang untuk perubahan. Kita berjuang untuk Indonesia yang cukup, teman-teman. Ya. Cukup. Pak Saugi ini kan penerbang F-16 lagi. Pasti dalam menentukan sasaran pasti akurat. Presisi, akurat, dan lawan harus tumbang. Terima kasih Bapak Jadi mungkin dipersilakan untuk foto terakhir ya Pak untuk rekan-rekan media. Untuk foto bersama, silakan rekan-rekan media untuk mengambil foto kepada Timnas Amin untuk pemilu 2024. Siapa yang dipakai Om nomornya? Oke, silakan untuk mengambil gambar. Galas senyumnya. Amin. Amin. Waladhdallin. Amin. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan
media yang sudah mengambil gambar dan juga kepada Timnas Amin, kepada Bapak Anies Baswedan, Gus Imin sekaligus skuad dari Timnas Amin bisa kembali ke ruangan VIP. Terima kasih kepada teman-teman media yang telah mengikuti keseluruhan rangkaian acara pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Dengan demikian, Timnas Amin siap bertugas untuk merencanakan strategi-strategi terbaik untuk mensukseskan Amin di Pesta Politik 2024. Akhir kata, saya Muhammad Fauzi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan sampai jumpa. Iya, pemirsa KB Atok, demikian diumumkan susunan tim pemenangan nasional Anies Muhaimin atau Timnas Amin diketuai oleh kaptennya Muhammad Syauqi, penerbang Jet 16, mantan Kepala Basarnas. Co-kaptennya Sudirman Said, mantan Menteri SDM. Kemudian sekjennya Novita Dewi dan bendaharanya Bapak Gede, asal dari Bali. Sementara untuk Ketua Tim Hukum Ari Yusuf Amir, WhatsApp siapa? Udah sini aja, jangan bergerak di sini. Sini aja, lain sini. Ada. Ambil bela. Nggak dapat momen. Ramai. Anies ada kendala nggak sih dalam pilih line up kan deklarasi paling pertama tapi ngumumin timnas paling terakhir nih, ada kendala? Pak Anies satu soal Pak mulai ada pelaporan terkait Pilpres gimana Pak?
Maaf. Timnas Amin. Sudah registrasi selama di sini. Pak Ari Yusuf Amir, boleh disampaikan sedikit Pak tentang pengumuman hari ini Bapak ada tanggung jawab di tim hukum nasionalnya. Ya, alhamdulillah kita biar terang. Tim hukum ini sudah terbentuk setahun yang lalu. Ya. Setahun yang lalu kita sudah terbentuk dan kita telah memiliki cabang sampai 30 provinsi. 30 provinsi kita sudah memiliki cabang-cabang dan itu semua putar-putar daerah di tim hukum di daerah-daerah tersebut. Dan kita selama setahun ini sudah melakukan training. Kita sudah melakukan training para trainer-trainer untuk nanti mereka melatih para saksi. Sehingga nanti saksi-saksi itu akan mengetahui betul bagaimana tentang modus kecurangan dan mengantisipasi. Insya Allah kita sudah siap. Yang krusial di mananya sih, Pak Ari? Ya nanti yang paling krusial itu pada waktu hari pelaksanaan di TPS. Memang sebelumnya sudah mulai ada banyaknya kecurangan, tapi pada waktu yang paling penting nanti di TPS pada hari pencoblosan. Di situ kecurangan sebelum-sebelumnya maksudnya di ya mulai dari masa kampanye, pengkondisian, money politik dan lain-lain. Tapi yang paling urgent tadi pada waktu pemungutan suara. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ari. Tadi udah scan. Nggak dapet tadi. Dicek aja di Google Form. Di Google Form ada. Ya, kasih. Yang ada talinya ada. Di daftar di sini. Talinya. Mari. Di Google Form sulung no. Di depan tadi apa salah? Boleh. Kasih ya. Kamu live. Aman. Panis, rapat panis. Ntar anginnya Gus, kayaknya sebelah sini dah. Anginnya Gus agak geser lagi Gus. Ada bendera. Agak geser lagi Gus. Nah. Wah, sip. Wah, mantap. Api, Pak. Timnas kalian Pak. Timnas, Pak. Iya. Timnas kalian, samping. Kapten. Ya. Lagi Pak. Panis. Kamu lagi Pak. Pak boleh Pak sambil dada Pak. Sambil dada. Dada Pak. Gus, dada Gus. Iya. Panis. Udah. Aman lu. Dada. Ya, siap. Makasih Gus. Ini. Oke. Tunggu. Panis tengah panis. Salam Pak. Panis, dada panis. Pak. Dada Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Terima kasih. Oh, sana tuh, sana. Sudah, yuk. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana, Bro? Ya Allah, jalan Ada pendukung Amin ini. Aminin aja dulu, Mas. Langsung. Ntar gue ditinggal. Enggak, kalau lu jalan. Jalan, Gus Muhaimin. Gus Muhaimin, selamat ya, sudah ditetapkan sebagai cawapres. Ada yang ingin disampaikan untuk rakyat Indonesia? Awasi pemilu, gunakan handphone Anda. Satu handphone kamera mengawasi pemilu untuk pemilu yang baik, pemilu yang membanggakan. Kalau pemilu yang baik, maka bangsa akan baik. Terima kasih, Gus. Terima kasih. Oke, sekarang balik ke tadi ya. Kita berangkat ya. Ketua KSPSI, Bapak Jumhur Hidayat. Pak, selamat sudah diumumkan tadi untuk Timnas Aminnya. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Ya, insya Allah. Terutama untuk kaum buruh ini. Ya, insya Allah buruh seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jumlahnya berapa? Itu yang formal workers itu 58 juta. Masya Allah. Dan mereka sangat kepuk dengan kebijakan pemerintah saat ini. Dan insya Allah sedang harapan perubahan mereka mendaratkan pilihannya buruh bersama Amin, insya Allah menang. Terima kasih, Pak Jumhur. Pak Ahmad Yani, selamat ya. Sudah masuk Timnas. Ada yang ingin disampaikan, Pak, untuk rakyat Indonesia nih? Saya kira pemilu itu kan mahkotanya adalah jujur dan adil. Iya. Tapi kita mau meningkat lagi. Biasanya kejujuran adil itu orang tidak terlalu bagaimana menghadirkan pemilu betul-betul pemilu yang halal. Pemilu betul yang halal, ya pemilu yang tidak diwarnai dengan tindakan-tindakan kecurangan. Walaupun kita tahu bahwa proses kecurangan itu, ya kan, kalau kata Ibu Mekta sudah menapa itu kita melihat sudah. Dan menurut Pak Yani kemarin sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Dan kita bisa Pak Ahmad Yani, untuk di Timnas ini tanggung jawabnya sebagai apa? nanti baru ada pembagian. Oh ya, baik. Baik, sukses untuk Insya Allah kita mendoakan agar negeri ini jauh lebih baik sesuai dengan janjinya mereka. Maka kita berdoa supaya amin yang diberikan kesempatan. Rakyat kan dari kata Mas Anies harus diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang terbaik. Amin. Oke. Terima kasih banyak Pak Ahmad Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelihatan nempel mah, Pak. Buset. Ini Mbak Vina yang di YouTube itu. Kita akan coba signing book dari Pak Anies. Ini malah minta tantangan. Sini aja.
No liputan. Ini liputan. Kalau signing book. Ya. Nge-doorstop enggak di sana. Kalau tangan aja. Coba. Belum. Siapa yang minta tuh? Pak dibawa aja ke dalam. Hah? Ini. Jangan Oh. biar Bapak ketemu kalian. Tidak tahu siapa yang. Wah, dari mana? Dari Batangan. Kota-kota. Ini KPA. KPA ngapain? Ya kan ngefans. Ya pemirsa KBA Talk, demikian disampaikan pengumuman nama-nama timnas atau tim nasional pemenangan Anies Muhaimin pada hari ini Selasa 14 Oktober 2023. Terima kasih yang telah menyimak, yang telah memberikan komentar positif, like, dan share, serta yang sudah subscribe. Jangan lupa yang belum untuk subscribe. Ada yang sudah dapat buku ini? Oh, ini keren. Rekam Jejak Anies di Jakarta. Penulisnya Niko Andrianto. Di covernya ada gambar Pak Anies Baswedan membelakangi mahakaryanya Jakarta International Stadium, JIS. Ya. Kembali diumumkan nama Timnas Amin, Bapak Muhammad Syauqi, Marsikal Udara. Beliau mantan pilot dari Angkatan Udara, penerbang pesawat Jet F-16. Kemudian co-pilotnya Sudirman Said. Lalu untuk sekjennya Novita Dewi dan bendaharanya Bapak Gede. Kemudian untuk tim hukumnya Pak Ari Yusuf Amir. Untuk kelengkapan datanya nanti akan disampaikan ke KPU RI. Pada hari ini juga akan dilanjut dengan pengundian nomor urut Capres-Cawapres yang akan berlangsung mulai pukul 18.30 di gedung KPU RI. Yang diawali dengan gala dinner lebih dulu di rooftop gedung KPU, kemudian dilakukan pengundian nomor di halaman gedung KPU. Sudah disediakan untuk masing-masing pendukung dari paslon duduk di tribun sejumlah 150 seat masing-masing paslon. Jadi di dalam halaman KPU diperkirakan ada lebih dari 500 orang.
Mas, dari sini tuh langsung ke mana? Kemana dulu? Apa? Dari sini Ke? ke Lebak Bulus dulu atau? Nggak tahu nih, saya juga nggak ikut soalnya. Nggak ikut. Bisa. Apa diskrepin apa Lip? Bapak Jonodius. Ayo. Abi. Wah, Pak Johat, kaosnya keren banget nih. Aduh, ampun, siap. Aduh. Kita siapkan lagi. Bang Juliet dan jauh-jauh ya. Waduh, baterainya habis. Pemirsa, demikian laporan langsung dari Jalan Diponegoro nomor 10, Jakarta Pusat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.